Kelumpuran ketahanan saraf di MetLife Stadium. Analisis forensik aib Leandro Paredes pasca inciran perkelahian hebat di final Piala Dunia. New Jersey, 20 Juli 2026. Rantai keabadian dinasti jajaran bintang 3 resmi terputus di bawah langit East Rutherford dengan cara yang teramat kelam bagi wajah meritokrasi olahraga Argentina. Babak Grand Final Piala Dunia 2026 yang mementaskan bentrokan kolosal antara Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium baru saja menyudahi fasenya dengan ketetapan skor sah yang mengukuhkan armada La Furia Roja sebagai penguasa baru sepak bola bumi. Namun, bukan dinginnya angka di papan skor atau deplesi energi serat otot paha skuad Lionel Scaloni yang kini mendominasi ruang siber internasional. Ekosistem jurnalisme olahraga makro saat ini dipaksa mencatat sebuah noda hitam yuridik. Aib bagi Argentina saat Leandro Paredes memicu perkelahian hebat dan mendapat kartu merah dalam kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol. Ketika laga memasuki menit-menit kritis di babak kedua, saat Argentina menderita frustrasi kaku akibat lumpuhnya sistem transisi vertikal mereka di hadapan sirkulasi kinetik genetika gergaji kayu Spanyol, sebuah kepanikan mikrosaraf melanda Leandro Paredes. Dipicu oleh benturan fisik darat di lingkaran tengah, sang gelandang jangkar meledakkan emosi destruktif yang memicu tawuran massal antar pemain, memaksa wasit utama mengeluarkan kartu merah langsung. Berikut adalah dekonstruksi taktis forensik mengenai anatomi keruntuhan mental Paredes, sains data di balik kebrutalan menit kritis, hingga implikasi makro terhadap runtuhnya marwah ksatria La Albiceleste. Berkas audit forensik, insiden merah MetLife. Subjek pelanggaran, Leandro Paredes, Argentina nomor 5. Sanksi yuridis, kartu merah langsung, foul destruktif. Pemicu utama, lonjakan kortisol dan frustrasi spasial. Dampak pertandingan, hancurnya imunitas transisi negatif. Status rapor, terverifikasi dokumen disiplin FIFA. Korban kolektif, reputasi global dinasti bintang 3. Kronologi insiden hitam, detik-detik keruntuhan saraf Leandro Paredes. Untuk memahami mengapa aib besar ini bisa diketuk di atas lapangan hijau, kita wajib melakukan rekonstruksi visual secara presisi milidetik. Spanyol memimpin kendali permainan lewat otomatisasi penempatan ruang yang sangat cair, dipimpin oleh dinamo muda Lamine Yamal yang mencatatkan efisiensi inside cut-in secepat 35 km per jam. Argentina yang kelelahan secara biologi setelah mengarungi 330 menit horor fase gugur di edisi ini, mulai kehilangan kerapatan zonal horizontal mereka. Tepat pada menit ke-84, Leandro Paredes yang masuk sebagai pilar penyejar lini tengah, gagal mengantisipasi pergerakan operan pendek bawah menyurup tanah dari gelandang Spanyol. Kehilangan poros spasial membuat Paredes melakukan tackle terlambat yang kasar di depan bangku cadangan Spanyol. Alih-alih meredam kepanikan mikrosarafnya, Paredes secara sengaja menendang bola bawah secara brutal ke arah area teknis lawan. Tindakan non-atletik ini memicu lonjakan adrenalin massal, barisan staf dan pemain pengganti Spanyol langsung merangsek masuk ke lapangan, memicu perkelahian hebat horizontal lintas kubu yang mencoreng marwah Grand Final Turnamen Makro Bumi 2. Anatomi biologis frustrasi. Mengapa gelandang Argentina mengalami devaluasi mental? Tindakan Leandro Paredes meluncurkan serangan fisik destruktif di menit kritis bukan lahir dari ruang hampa udara, melainkan manifestasi klinis dari defisit ketahanan saraf atau neurological endurance breakdown. Sepanjang turnamen, kekuatan utama Argentina bertumpu pada rasio imunitas stres atau SVR yang menyentuh angka 92%. Namun, sistem ini membutuhkan pasokan energi glikogen otak yang konstan. Alur degradasi psikotaktis Leandro Paredes in final. Spanyol terapkan sirkulasi gergaji kinetik 87%. Poros lini tengah Argentina terisolasi total. Terjadi lonjakan hormon stres kortisol akut.
kehilangan logika spasial kontak fisik bersih. Hasil, pelanggaran kriminal dan kartu merah sah. Saat Spanyol mengisolasi pergerakan passive special domination milik King Lionel Messi dan memaksa lini tengah Argentina berlari tanpa arah makro yang jelas, otak Paredes mengalami disorientasi taktis. Lonjakan hormon stres kortisol menghancurkan kapasitas ketenangan micro composure syarafnya. Ketika tackle kinetiknya tidak lagi mampu menyentuh bola bawah Spanyol yang bergerak secepat 2 sentuhan, Paredes melarikan kegagalan kognitifnya ke dalam wujud kebrutalan fisik linear, mengubah marwah ksatria jajaran bintang 3 menjadi statistik aib yang memuakkan media internasional. Komparasi sains data komputer super, bukti angka runtuhnya kedisiplinan. Untuk membungkam segala polusi informasi komersial di ruang siber dan menyajikan transparansi data yang objektif, Komputer Super Analitik FIFA memaparkan laporan kinerja kedisiplinan pasca laga Grand Final. Parameter kinetik dan kedisiplinan makro, Tim Nasional Spanyol, Tim Nasional Argentina. Nilai kontribusi peluang XG 2,56, expected goals elite 1,44, expected goals, total pelanggaran kasar 11, pelanggaran taktis 18, pelanggaran frustrasi. Kartu kuning terakumulasi 1, kartu kuning posisional 4, kartu kuning saraf. Kartu merah yurisdiksi 0, kartu merah 1, kartu merah langsung. Akurasi operan menit kritis 87%, menyuruk panah 68%, anjlok akibat stres. Otopsi angka menegaskan kelumpuhan struktur. Data statistik komputerisasi di atas memaparkan fakta ilmiah yang teramat kejam. Argentina hancur secara yuridik karena kedisiplinan mereka merosot drastis dengan mencatatkan 18 fouls dan 1 kartu merah langsung. Runtuhnya akurasi operan hingga menyentuh angka 68% menjadi bukti sahih bahwa kepanikan mikrosaraf telah menguasai aliran darah mereka, menghancurkan marwah kesucian taktis yang selama ini diagungkan oleh pelatih Lionel Scaloni. Dampak kerusakan kolektif menodai tamig titanium Cuti Romero dan sihir pasif Messi. Aib besar yang diproduksi oleh Leandro Paredes secara langsung menodai seluruh dokumen perjuangan Spartan yang diperagakan rekan setimnya. Di sektor pertahanan belakang, menara titanium Christian Cuti Romero telah mengerahkan seluruh sisa glikogen serat otot pahanya untuk mempertahankan rasio 100% tackle bersih sukses guna menjinakkan gempuran Lamine Yamal. Begitu pula dengan King Lionel Messi yang menghemat energi biologi lewat taktik berjalan kaki sembari memimpin top skor sepatu emas dengan 6 gol. Segala bentuk kedewasaan posisi dan organisasi pertahanan baja yang perawan tersebut runtuh nilainya di mata media internasional akibat aksi tawuran massal yang dipicu Paredes. Hujatan media global dari Fleet Street London hingga Paris yang menggaungkan kalimat "Syukurlah, olahraga yang menang" mendapatkan legitimasi murni dari kartu merah Paredes. Argentina tidak lagi dihakimi sebagai tim legendaris yang kalah kelas secara terhormat, melainkan dihujat sebagai unit kolektif yang arogan dan kaku saat menerima kekalahan di hadapan meritokrasi lapangan yang dingin. Kesimpulan, palu gada disiplin menghentikan dinasti bintang 3. Pada akhirnya, peluit panjang yang diledakkan di MetLife Stadium, New Jersey, bertindak sebagai dokumen hukum kompetisi yang teramat memilukan bagi Argentina. Kekalahan dari Spanyol adalah sebuah realitas biologi olahraga yang bisa diterima secara ksatria. Namun, kartu merah Leandro Paredes dan perkelahian hebat yang ia sulut adalah sebuah aib makro yang tidak akan pernah lumat dihapus oleh linier waktu sepanjang masa. Poros tengah pertahanan Albi Celeste terbukti lumpuh bukan hanya karena keunggulan akselerasi kinetik pemain muda Spanyol, melainkan karena keretakan internal ketahanan jiwa mereka sendiri saat menit kritis tiba. Warisan taktis bintang 3 tetap abadi, namun noda hitam di New Jersey ini resmi menjadi pelajaran berharga bagi peradaban sepak bola modern, bahwa takhta emas juara dunia hanya akan tunduk pada kesucian taktis yang bersanding selaras dengan ketenangan saraf yang perawan. Poin-poin utama berita insiden Paredes. Aib kartu merah final.
Leandro Paredes menodai reputasi Argentina setelah menerima kartu merah langsung akibat memicu perkelahian hebat massal di final Piala Dunia 2026 kontra Spanyol. Kronologi tawuran massal. Insiden dipicu oleh tackle terlambat Paredes di menit ke-84 yang dilanjutkan dengan tendangan bola secara sengaja ke arah bangku cadangan pemain Spanyol. Kelumpuhan ketahanan saraf. Analisis medis membuktikan kebrutalan Paredes lahir dari neurological endurance breakdown dan lonjakan hormon stres kortisol akibat frustrasi spasial. Devaluasi rapor statistik. Metrik komputer super mencatat pelanggaran Argentina melonjak ke angka 18 fouls, disertai kemerosotan akurasi operan hingga menyentuh batas kritis 68%. Noda pada warisan Messi dan Romero. Tindakan non-atletik Paredes menghancurkan maruah perjuangan 100% tackle bersih cuti Romero, serta efisiensi taktik jalan kaki Lionel Messi di laga puncak.